Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, saya Randi Nurhalifah. Dan saya Nur Adinda Daphnia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga serius, yaitu mengenai narkoba dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Kita sering mendengar dampak fisik dari narkoba, tetapi bagaimana dengan dampaknya terhadap kesehatan mental? Untuk itu kita sudah mengundang seorang narasumber yang ahli di bidang ini, yaitu ada Kang Zia Ahmad Zakaria SHM AGCHT. Selamat datang, Kang. Oke, selamat siang, sore, pagi, malam. Yang nontonnya boleh jam berapapun ya. Terima kasih sudah hadir, Kang. Mengenai topik yang akan kita bahas yaitu tentang narkoba dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Nah, dari itu bisa dijelaskan secara umum apa saja jenis narkoba yang sering disalahgunakan dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Oke, ini sangat menarik sekali ya untuk Teh Dinda sama Teh Ranti ya. Jadi memang apalagi anak-anak zaman sekarang ini gitu, kalau misalkan mereka itu kalau ada masalah nyarinya bukan nyari solusi tapi nyari masalah baru. Orang dimarahin sama keluarga, orang tua malah ke judi atau ke narkoba gitu kan. Nah, yang jelas banyak ya jenis-jenisnya, sudah pada tahu lah orang anak kesehatan juga. Ada itu narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang ya, ada psikotropika dan lain-lainnya. Kenapa disebutnya penyalahgunaan obat? Ya sebenarnya kalau misalkan digunakan oleh psikiater itu bisa digunakan juga, hanya saja kadang-kadang kita melebihi dosis yang tidak ada dianjurkan oleh psikiater ya. Dan memang ini sangat berpengaruh sekali ya. Banyak lah ya yang kita tahu tentang, ada yang sabu lah, ada ganja, ada dan macam-macamnya lagi ya, seperti itu. Oke. Bicara tentang kondisi fisik ya, tentu kita bisa lihat ya setelah pemakaian ya, dan juga mempengaruhi masalah psikis juga gitu kan ya. Kalau misalkan teman-teman punya saudara, kalau kata VMD Avandi ya, yang di podcastnya DJ Daniel itu, kalau kita punya ciri khas misalkan ada teman begadang 3 hari 3 malam gitu kan, malas gitu kan, terus apalagi ya begadang 3 hari 3 malam, kemudian malas, matanya melek terus gitu kan, malas makan, kemudian ngomong terus kalau ininya gini nih kalau ngomong, nah itu ada kemungkinan sabu. Nah, kemudian ada misalkan orang matanya merah gitu kan, kemudian banyak ketawa, matanya ngantuk kayak gini, itu ganja. Gitu ya. Kemudian ada yang badannya tuh dingin gitu kan, kemudian bibirnya tuh penyok gitu kan, terus gemeteran gitu kan. Nah, ada kemungkinan itu IMEX gitu kan ya kalau dijabarkan banyak sih, dan itu nggak akan, itu hanya sekilas saja ya, dikit ya, di fisiknya dan juga secara psikisnya ya, seperti itu. Oke. Selain dampak fisik ya Kang, dampak mental juga kan sangat mengkhawatirkan. Bagaimana dengan pengobatan atau rehabilitasi mereka yang sudah terlanjur kecanduan? Oke. Untuk yang sudah terlanjur kecanduan itu kan kita ada namanya rehabilitasi. Apakah itu dari pihak swasta ataupun pihak pemerintah ya. Pemerintah itu seperti BNN, kalau misalkan di pihak swasta, kebetulan saya juga bekerja di tempat rehabilitasi narkoba dan gangguan jiwa ya. Di daerah Tasik Ciamis itu ada Inaba, yang Suryawaya tuh, kemudian ada di Pademangan juga ada Nurul Firdaus, itu sosok narkoba dan gangguan jiwa gitu kan. Jadi memang kita bekerja sama ya, bukan cuma BNN aja ya gitu kan, tapi di pihak swasta juga ada. Kemudian juga kalau misalkan memang sudah medar, itu bukan rehabilitasi lagi tapi udah masuk ke ranah pidana seperti itu, maka itu ranahnya polisi ya. Tapi kalau misalnya memang ada pengguna, itu biasanya direhab seperti itu. Dikaitkan dengan tentang kebijakan kesehatan, bagaimana
upaya pemerintah dalam menindaklanjuti kasus narkoba seperti itu. Oke, upaya pemerintah ya yang saya lihat ya tentang dia dibikinnya BNN seperti itu kan sudah langkah yang tepat gitu kan. Di sisi lain juga kalau misalkan dan mereka juga kerjasama dengan pihak-pihak swasta yang misalkan untuk rehabilitasi ya, untuk rehabilitasi pengguna, tapi dia bukan pengedar. Tapi kalau pengedar ya otomatis ya ditangkap oleh kepolisian gitu kan, dan juga ya pemerintah juga ya ada beberapa kebijakan yang memang mereka lakukan, dan kebetulan saya juga bukan termasuk dalam pemerintahan yang, tapi kerjasama dengan kami juga seperti itu. Salah satunya mungkin untuk pencegahan penyakit menular juga di dinas kesehatan ada namanya P2P gitu kan, dan lain-lainnya juga ada ya. Keterkaitan dengan pemerintah di Dinsos juga ada LK3 dan lain-lainnya. Itu jikalau memang terjadi perilaku ataupun misalkan udah penyakit yang menular gitu kan, misalkan kayak kan dengan narkoba juga bisa terkena kayak HIV, AIDS karena penyalahgunakan obat dan juga jarum suntik seperti itu kan, seperti itu. Apakah ada upaya khusus dari pemerintah untuk mendukung kesehatan mental mental mereka yang terdampak narkoba? Upaya khusus pemerintah ya, kalau pemerintah ya yang saya tahu hanya sekedar itu saja, dan memang juga saya bukan termasuk dalam ranah pemerintahan. Ada undang-undangnya tentang narkotika dan lain-lainnya juga seperti itu ya. Jadi memang kalau saya lihat ya memang semaksimal mungkin mereka mengupayakan supaya pencegahan narkoba khususnya di kalangan masyarakat sudah diupayakan semaksimal mungkin ya. Adapun kan itu kan salah satu bentuk berikhtiarnya, tapi serahkan semuanya juga kepada, ya itu salah satu bentuk ikhtiar karena sudah sebentuk semaksimal mungkin. Tapi memang yang jelas kita jangan dayus ya, membiarkan kalau misalkan ada hal-hal seperti itu di mata kepala kita, jangan sampai dibiarkan gitu kan. Jadi pemerintah sedang mengupayakan gitu kan, meskipun pada kenyataannya mungkin di lapangan belum maksimal ya, tapi mereka yang saya lihat berupaya semaksimal mungkin apa yang mereka lakukan untuk memberantas narkoba ini seperti itu. Kita sebagai masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba dan mendukung mereka dalam melawan kecanduan? Kalau mereka yang kecanduan ya, oke. Yang pertama gini, pendekatan dulu dengan orang-orang yang katakanlah sebenarnya merubah seseorang kalau misalkan udah terjerumus itu agak susah ya. Jadi memang sebisa mungkin kita sebagai orang tua atau sebagai apalagi teman-teman sebagai mahasiswa gitu harus ada dukungan secara spiritual dan emosional gitu kan, dan seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kalau kita tahu bahwa komponen manusia itu terdiri dari body, tubuh, mindset, pikiran, soul, jiwa, dan juga spiritual atau ruh. Nah, kalau kita sakit itu body ya, ya berobat, misalkan batuk ya berobat ke dokter. Mindset ya kita ikut seminar motivasi, tapi soul kita jarang disentuh, langsung aja ke spirit, ke agama gitu kan. Dan memang kebanyakan orang-orang yang memakai narkoba ini merasa bahwa dirinya itu punya masalah tapi belum sempat diselesaikan. Jadi mereka itu bukan, kan harusnya kalau orang normal pikirannya itu kalau ada masalah ya nyarinya solusi, bukan nyari masalah baru. Nah, kalau mereka itu nyari masalah baru karena mereka itu tidak ada rangkulan dari orang-orang ya, seperti itu. Jadi mereka merasa seperti itu, dan memang kalau kita ngomongin masalah psikologi itu ada jiwa, logos itu aja ilmu tentang kejiwaan. Jiwa itu sesuatu yang nggak bisa dilihat, diraba. Beda dengan fisik, kamu jatuh ya, tete jatuh, kelihatan mukanya patah tulang bisa dironsen, tapi kalau jiwa nggak bisa, hanya bisa dirasa. Yang ngerasain siapa? Diri kita sendiri kan, orang lain ngerasain nggak? Terus kita bilang kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan, emang itu kan. Nah masalahnya mereka itu
mereka kalau datang ya ke psikolog, psikiater ataupun yang lain juga, kami nggak ngerasain apa yang mereka rasakan juga, psikoterapis nggak ngerasain apa yang mereka rasakan, hanya saja berusaha untuk memahami, bukan merasakan. Nah, kalian sebagai teman-teman, sebagai mahasiswa ataupun yang nonton di sini, berusaha untuk memahami. Memahaminya bukan berarti kita sepakat atas tindakan mereka, bukan. Maksud saya tuh sebelum mereka melakukan itu, ya kita lah jadi pendengar yang baik dulu. Jangan sampai melakukan hal-hal negatif. Carilah circle, ajaklah mereka ke circle yang katakanlah ya, ke hal-hal yang positif. Apakah itu kajian agama ataukah kumpulan-kumpulan orang-orang katakanlah positif vibrasinya, kayak misalkan komunitas olahraga dan lain-lainnya. Ajaklah ke hal-hal mereka. Ini kayaknya teman kita udah mulai katakanlah udah mulai seperti yang depresi atau apa gitu kan. Ada beberapa penyebab. Kalau misalkan depresi ya penyebabnya seperti itu, ya kita ajak. Kalau misalkan tren, berarti kita waduh ini nggak bener nih, teman kita lagi deket sama orang yang nggak bener, ya kita ya jangan acuh tak acuh lah. Kita harus ajak dia, tapi kita upayakan semaksimal mungkin untuk ajak mereka ke hal-hal yang positif, ke hal-hal yang baik. Tapi kalau misalkan memang dianya bebel, nggak bisa dikasih tahu, ya sudahlah, kita nggak termasuk kategori yang dayus ya, yaitu pilihan dia karena dia memilih ya jalur yang kurang tepat. Nah, adapun kalau misalkan orang yang sudah terkena, sebaiknya segera laporkan ke tempat rehab, segera laporkan ke BNN, Kang atau karunya, atau segera laporkan ke atau segera kasih tahu bahwa dia harus dibantu oleh psikiater atau ke profesional yang lainnya atau BNN, ataupun misalkan langsung ke tempat rehab. Kang atau karunya pilih gimana gini loh. Justru kita melaporkan itu adalah tanda sayang kita ke mereka. Contoh kayak gini, ada pegawai misalnya pegawai saya punya perusahaan, dan pegawai saya tuh nyuri ya. Sebelumnya misalkan dilaporkan dari tempat lain, dia tuh saya nggak tahu track recordnya, kemudian ternyata di tempat lain juga dia nyuri. Akhirnya kita di tempat saya nyuri, tapi memang recehan, misalkan cuman berapa ratus ribu gitu kan. Oke, saya kasih maaf ya. Tapi kalau udah yang kedua kalinya ternyata dia lakukan hal itu lagi, apa yang harus saya tindak? Apakah saya memecatnya terus memecatnya saja, atau misalkan saya laporkan ke polisi supaya dia ditangkap, atau gimana? Paling dinasihatin terlebih dahulu. Udah, misalkan udah yang pertama ya, dinasihatin. Yang kedua misalkan kayak gitu lagi gitu. Ya kalau dari saya paling dipecat gitu. Kalau dipecat saja, dia bisa melakukan hal yang sama ke tempat lain. Makanya saya pun melakukan tindakan tegas, laporkan. Wah, kamu nggak ini dong, nggak kasihan sama orang gitu kan. Ini kan dia butuh uang, mungkin ya seperti itu, jadi akhirnya kayak gitu. Bukan, justru saya karena kasihan, takutnya dia bisa melakukan hal yang sama ke tempat lain, dan yang lain pun jadi dirugikan sama saya. Justru kita speak up, kita bilang itu adalah cinta kasih kita ke dia, paham ya? Nah, kita kadang-kadang nggak tegas itu tuh. Jadi pilihan itu cuma iya atau enggak doang gitu kan. Justru kalau kita udah perbuat 2 kali, ya udah kita laporkan saja gitu kan. Nggak jadi masalah kalau ada teman-teman kamu laporkan ke BNN gitu kan. Yang jelas misalkan jangan dulu ke polisi lah, takutnya ditangkap gitu kan. Misalkan ke tempat rehab dulu gitu kan. Di tempat rehab dulu gitu kan, kalau dia pengguna gitu kan, dia pengguna tempat rehab dulu, atau ke BNN gitu kan, ataupun misalkan coba diajak dulu ke, kamu kayaknya harus psikoterapi deh gitu kan. Aku takutnya kamu ditangkap pas lagi make ditangkap, kamu nanti masuk penjara gitu kan. Karena aku kasihan, kamu butuh profesional untuk kamu untuk diterapi untuk berhenti ini. Tapi kalau dia nggak mau, ya udah, itu lepas tangan kita. Kalaupun nantinya suatu ketika ditangkap, ya udah, itu pilihan dia, kayak gitu ya. Jadi seperti itu, laporkannya ya laporkan saja ke
ke keluarganya, atau misalkan atau enggak juga awal-awal kita bisa pendekatan dulu, ya udah kamu coba untuk cari psikiater, cari psikolog, atau misalkan kamu harusnya ke tempat rehab yuk gitu kan. Tapi kalau dia nggak bisa, ya sudahlah, itu pilihan dia. Kalaupun suatu ketika dia ditangkap, ya udah, kita udah ngasih tahu seperti itu. Oh ya, terima kasih Kang atas penjelasannya. Ini sangat Oke. membantu membuka wawasan kami tentang betapa kompleks dan seriusnya masalah narkoba dan kesehatan mental, serta bagaimana upaya pemerintah mengatasinya. Oke, Terima kasih. oke. Ada ini kata-kata Enak. santai aja ya. Barangkali Pak gimana? Ada kata-kata dari saya gitu. Oh, Oh, dari kan. Oh ya, oke. Misalkan, jadi gini loh, bahagiakanlah diri kalian sendiri. Jangan pernah kalian meminta kebahagiaan dari orang lain. Jadi kalau misalkan kalian sudah merasa bahagia itu gimana sih? Antara bahagia dan senang itu beda. Kalau misalkan kalian banyak duit, foya-foya, itu bersenang-senang. Bahagia itu ketika kamu merasa tenang dan damai, bagaimanapun kondisinya, itulah bahagia. Kenapa jangan pernah meminta kebahagiaan dari orang lain? Karena kita itu orang yang paling kasihan. Nah, bahagia dalam agama juga idza binafsi, mulailah dari diri kita sendiri. Justru kita harus berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Jangan merasa bahwa kita ini adalah orang yang paling menderita karena ada yang lebih menderita daripada kita ya. Tapi di sisi lain juga cobalah untuk kita berdamai dengan diri kita sendiri supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Karena kalau misalkan kita berusaha meminta kebahagiaan dari orang lain ternyata tidak sesuai ekspektasi kita bisa jatuh 2 kali, malah bisa sakit hati kedua kalinya. Yang pertama tidak bahagia, yang kedua ternyata pasangan kita atau misalkan orang yang kita percaya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena manusia itu jangan terlalu berharap kepada manusia. Kata dalam agama juga dikatakan jangan terlalu berharap kepada manusia. Kalau terlalu berharap, siap-siaplah untuk kecewa. Oke, bahagiakan diri kalian sendiri. Jangan pernah meminta kebahagiaan orang lain. Oke, terima kasih. Begitu dari kami ya ada. Mari bersama-sama menjaga kesehatan mental kita dan menjauhi narkoba, sebab kesadaran adalah langkah pertama menuju masyarakat yang lebih sehat dan aman. Baik, itu tadi pembicaraan kita pada podcast kali ini tentang narkoba dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental serta upaya pemerintah dalam menindaklanjuti kasus narkoba ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.